Kalau di materi sebelumnya kita udah bahas emergence, alias game yang sangat membebaskan pemain. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian yang ambisius. Siapa di sini yang mau bikin game dengan cerita yang sangat epic, dramatis, atau malah bisa bikin nangis? Seperti Final Fantasy X atau Silent Hill F. Kalau kalian mau menceritakan kisah yang epic, kalian tidak bisa membebaskan pemain begitu aja. Pemain itu ibarat anak kecil di taman bermain. Kalau dilepas, mereka akan mengabaikan cerita yang kalian buat. Karena dia lagi sibuk misalnya ngejar kupu-kupu atau lari-larian ke sana kemari. Untuk membuat game yang fokus pada sebuah cerita, kalian butuh sistem yang bernama progression. Ini adalah seni memaksa pemain mengikuti skenario yang kalian buat tanpa membuat mereka merasa dikurung. Gimana caranya? Yuk kita bongkar ya. Di dalam game progression, kalian harus membangun yang namanya discrete mechanics. Ini udah aku jelasin ya di video sebelumnya, jadi kamu cek aja di situ. Yaitu strukturnya pasti akan membentuk alur progres dari seorang pemain. Semuanya harus dimulai dengan tutorial yang berjalan selangkah demi selangkah atau step by step dan berada di zona aman atau safe zone. Setelah mereka paham, barulah kalian masukkan mereka ke dalam siklus level, misi, dan story. Nah, supaya pemain itu nggak kabur atau melompati ceritanya, kalian butuh senjata rahasia bernama lock and key mechanism. Ini adalah alat untuk mengontrol progres pemain. Contoh simpelnya, pemain tidak bisa membuka pintu boss atau lock sebelum mereka masuk ke ruang bawah tanah dan menemukan kunci merah misalnya, atau key. Dengan cara ini, kalian akan memaksa mereka melewati jalur cerita yang udah kalian siapin. Ketika pemain dipaksa masuk ke jalur itu, disitulah narrative arsitektur bekerja. Pemain akan menjelajahi ruang yang sudah kalian desain, dan cerita akan muncul secara alami di sepanjang jalan itu. Tapi hati-hati, merancang storytelling in-game atau cerita dalam gamenya, banyak game dev pemula yang sok-sokan menggabungkan cerita linear dengan dunia open world. Tahu akibatnya apa? Pemain bisa kehilangan fokus utamanya. Misi utama menyelamatkan dunia, tapi pemain malah sibuk mancing ikan misalnya selama 1 jam. Ya ceritanya akan jadi hancur berantakan. Lalu gimana kalau misalnya kalian mau ngide bikin game yang banyak endingnya atau branching story trees? Boleh aja, tapi ingat ya, harus dibatasi. Kalau cabang ceritanya terlalu banyak, kalian akan mati kelelahan untuk buat aset dan nulis ratusan dialog yang ujung-ujungnya mungkin malah nggak dimainin sama orang. Berbeda dengan emergence, yang ruang kemungkinannya itu sangat besar dan lebar, progression ini memiliki probability space atau ruang kemungkinannya small and deep, kecil tapi dalam banget. Pilihan pemain di game ini memang sedikit dan sempit atau small, tapi pengalaman emosional dan ceritanya itu menancap sangat kuat dan mendalam atau deep. Jadi stop deh ya. Halu pengen bikin game open world yang raksasa dengan ribuan cabang cerita kalau tim indie kalian itu cuma berdua. Fokuslah membuat lorong cerita yang sempit tapi mampu mengaduk-aduk emosi pemain secara mendalam. Sampai di sini udah paham kan ya bedanya mendesain sistem yang bebas dan sistem yang terkontrol.